Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Tulkibetia, NIM 180501048. Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan bab 2 tentang bank komersial. Dari bank komersial ini ada beberapa macam-macam gitu kan. Yang pertama tadi ada pendahuluan bank komersial sebagai lembaga perantara, aktivitas bank komersial, liabilitas, aset. Karakteristiknya ada prinsip umum, manajemen kewajiban utang, manajemen aset, manajemen likuiditas, manajemen kecukupan modal. Jadi di sini pendahuluan gitu. Dari pendahuluan ini, bank itu sendiri adalah lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana, mengumpulkan dan mengalokasikan dana dari jumlah yang cukup besar. Ini bisa dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Mengapa bank komersial itu bisa muncul? Karena dia menekankan biaya transaksinya. Bank komersial itu juga sebagai lembaga perantara keuangan. Di sini ada sebelum transaksi ditambah sesudah transaksi. Bank komersial itu mengurangi resiko analisa peminjam dan monitoring pengawasan peminjam gitu. Bank komersial itu sendiri membantu kedua proses. Dia pertama itu menyewa auditor untuk membedakan peminjam baik dan buruknya itu dari solusi masalah adverse selection. Yang kedua itu melakukan pengawasan atau solusi masalah moral hazard. Dan bank komersial itu juga memiliki atau semakin banyaknya transaksi keuangan yang dilakukan bank, maka biaya penyewa auditor dan pengawasan berkurang. Dan ketika pengawasan berkurang, maka biaya transaksi keuangan juga akan menurun. Biaya transaksi keuangan menjadi lebih murah bagi pemilik dana pinjaman dan peminjam. Dan bunganya juga akan menjadi lebih rendah. Aktivitas bank komersial di sini, dia berfungsi untuk mengumpulkan dana, deposan atau supplier dana, dan mengalokasikan ke pihak debitor atau demander dana. Jadi ada liabilitas dan ada aset. Jadi neraca bank komersial di sini ada aset sendiri dan dia dibedakan dengan liabilitas. Jadi liabilitas di sini terdiri dari checkable deposit, cek giro, non transaksi deposit, saving deposit, tabungan, time deposit, deposit berjangka, dan borrowing. Nah, kalau borrowing ini saat kekurangan dana, bank dapat mencari pinjaman dana di pasar antara bank Fed Fund Market. Liabilitas di sini, bank kapital atau kekayaan not bank adalah selisih antara total aset dan total kewajiban. Dia dapat ditingkatkan melalui penerbitan saham baru atau peningkatan laba ditahan. Aset cadangan di sini dia merupakan salah satu instrumen pengendalian jumlah uang beredar dari bank sentral. Dari bank sentral itu sendiri. Di sini ada aset. Jadi aset itu ada cash item in process of collection. Jadi itu aliran dana yang belum diterima oleh bank. Yang kedua ada deposit of other bank. Jadi penyimpanan dana milik bank itu kecil di bank besar dilakukan untuk memperoleh jasa koresponden banking atau seperti check collection, transaksi valuta asing, dan pembelian sekuritas. Sekuritas atau surat berharga di sini dia sebagian besar dana bank komersial ini dialokasikan membeli sekuritas pemerintah karena default rendah dan likuiditas tinggi. Bank komersial tidak boleh berinvestasi di sekuritas swasta karena memiliki resiko default tinggi. Di sini Leon Credit, dia merupakan alokasi terbesar, biasanya dia diberikan ke sektor bisnis dan real estate. Physical asset atau non-earning asset dianya itu berupa harta tetap dan inventaris kantor. Karakteristik bisnis dan bank komersial sendiri ada aset nasabah, dia diubah menjadi aset bank, maka bisnis bank disebut sebagai aset transformation. Selain itu disebut juga sebagai borrowing short and lending long.
Di sini karakter bisnisnya juga ada beberapa keuntungan. Jadi pinjaman dana jangka pendek dengan kewajiban bunga rendah diubah menjadi aset jangka panjang dengan kewajiban bunga tinggi. Jadi selisih bunga jangka panjang dan jangka pendek itu menghasilkan spread. Dia menjadi keuntungan bank bagi bank komersial sendiri. Jadi tugas utama manajemen atau pengelolaan bank di sini dia manajemen kewajiban utang, dia pengelolaan kewajiban merupakan tugas manajer gitu. Manajemen aset di sini dia pengelolaan asetnya dianya memaksimumkan keuntungan dalam mencari peminjam yang bersedia membayar bunga tinggi namun dengan default rendah. Tugas utama manajemen di sini adalah komitmen pinjaman, dia melakukan penyaringan dan pengawasan saldo kompensasi penjatan kredit. Kalau manajemen likuiditas di sini dianya kewajibannya itu meminjam ke bank, menjual sekuritas yang dimiliki, meminjam ke bank sentral. Yang manajemen kecukupan modal di sini menghindar bank terhadap kemungkinan terjadi kegagalan, jumlah modal yang dimiliki bank mempengaruhi, dan memenuhi batas minimum modal bank. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.